Seorang warga yang sedang berjalan di sebuah hutan yang berlokasi tidak jauh dari rumah Casey menemukan sebuah kantong plastik yang sangat besar di dalam sebuah semak-semak. Dan ketika ia buka, ternyata kantong tersebut berisikan Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut saya sendiri kasus ini cukup ngeselin ya teman-teman. Karena kasus ini merupakan drama kehidupan seorang remaja yang nakalnya bisa dibilang kebangetan. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita yang bernama Casey Anthony. Lahir di Ohio, Amerika Serikat pada 19 Maret 1986. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan anak perempuan satu-satunya dari pasangan George dan Cindy Anthony. Menurut keluarganya, Casey dikenal sebagai gadis remaja yang sangat baik, pintar dan rendah hati. Sedangkan menurut teman-temannya, Casey adalah remaja yang licik, pintar berbohong dan sangat manipulatif. Menurut penilaian teman-teman Casey, ini bukan tanpa alasan. Kebiasaan berbohong sudah mulai Casey terapkan sejak duduk di bangku SMP. Bahkan di saat acara kelulusan SMP, orang tua Casey yang datang ke acara tersebut dibuat kaget dengan pernyataan dari gurunya yang menyebutkan jika Casey ini seringkali berbohong dan bolos dari sekolah. Hal ini tentunya membuat orang tua Casey kaget sekaligus heran, karena anak yang mereka kenal tidak memiliki sifat seperti itu. 3 tahun berlalu, atau lebih tepatnya setelah lulus pendidikan SMA-nya, orang tua Casey merasa curiga dengan perubahan fisik yang terjadi pada anaknya. Casey yang awalnya memiliki tubuh kurus dan ramping tiba-tiba berubah menjadi berisi. Saat itu orang tua Casey pun meyakini jika anaknya tersebut sedang hamil. Namun ketika ditanya, Casey selalu beralasan jika dirinya sedang senang sekali makan, sehingga berat badannya pun bertambah dengan cepat. Mendapati jawaban seperti itu, orang tua dari Casey pun percaya. Beberapa bulan kemudian, karena perut Casey yang semakin lama semakin membesar dan sudah tidak bisa lagi ditutupi, akhirnya ia pun beranikan diri untuk mengaku ke orang tuanya jika dirinya sudah hamil 7 bulan. Sebagai orang tua, tentunya mereka merasa sedih sekaligus terkejut mengetahui hal itu. Orang tua Casey pun memaksa anaknya untuk jujur siapa ayah dari anak dalam kandungannya tersebut. Namun karena Casey ini adalah tipe remaja yang sangat pandai beralasan, saat itu ia lagi-lagi berbohong kepada orang tuanya dan memberitahukan bahwa pacarnya yang bernama Jess Grant lah yang harus bertanggung jawab. Sedikit informasi aja ya ini teman-teman, Casey sebenarnya hamil dengan mantan pacarnya yang terdahulu sebelum ia menjalin hubungan percintaannya dengan Jesse Grant. Namun sayangnya identitas dari mantan pacarnya tersebut tidak pernah diketahui. Pada 9 Agustus 2005, anak pertama dari Jesse lahir berjenis kelamin perempuan yang kemudian diberi nama Kaylee Marie Anthony. Namun karena tidak diinginkan oleh Casey, ia pun berniat untuk membuang anak tersebut. Niatan tersebut seringkali diucapkan Casey ketika ia curhat kepada teman-teman dekatnya. Mengetahui hal tersebut, teman-teman Casey pun melaporkannya kepada kedua orang tua Casey. Kemudian mereka pun langsung menasehati dan melarang anaknya untuk memberikan bayi tersebut kepada orang lain. Tidak hanya sampai di situ saja, kehebatan Jesse dalam berbohong juga ia gunakan untuk menjebak Jess Grant untuk bertanggung jawab. Casey selalu meyakinkan Jess
bahwa dialah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Mengetahui hal tersebut, Jess pun akhirnya memutuskan untuk bertunangan dengan Jessie. Namun setelah bertunangan selama beberapa bulan, kebohongan ini akhirnya terbongkar ketika tes DNA menyatakan hasil negatif. Kaylee bukanlah putri dari Jess, melainkan putri laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya. Setelah terbongkarnya hal tersebut pada bulan Juni 2008, Jessie dan ibunya terlibat pertengkaran besar-besaran yang akhirnya membuat Jessie mengambil keputusan untuk keluar dari rumah. Jessie pun kemudian membawa putrinya, Kaylee, untuk pergi meninggalkan rumah ibunya dan tinggal di satu atap dengan Jess di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari rumah keluarganya. Namun hubungan Casey dan Jess ini pun tidak berlangsung begitu baik. Jessie yang memiliki kebiasaan berbohong tersebut ternyata terus-menerus membohongi Jess, sehingga hubungan keduanya pun menjadi tidak harmonis. Sejak saat itu, Jessie pun mulai jarang pulang, keluar hingga tengah malam, dan bahkan sangat jarang sekali mengurus putrinya yang masih berumur 3 tahun. Semenjak hubungan Jessie dan Jess ini merenggang, diketahui Jessie berselingkuh dengan pria lain yang bernama Tony Lazzaro. Tidak lama setelah itu, ia memilih untuk pergi meninggalkan tunangannya dengan membawa putrinya Kaylee. Pada Juli 2008, Casey memutuskan untuk tinggal bersama dengan pacar baru dan putrinya Kaylee di sebuah apartemen. Mengetahui bahwa hubungan Casey dan Jess sudah renggang, ibu Jessie pun menghubungi anaknya untuk memastikan kondisi cucunya. Namun ketika ibu Casey ini ingin berbicara dengan cucunya, Casey selalu beralasan jika Kaylee sedang bermain dengan babysitter di taman. Hal ini terjadi bukan hanya sekali atau 2 kali saja. Tiap kali orang tua Casey menanyakan keberadaan cucunya, Casey selalu menjawab bahwa Kaylee sedang keluar dengan babysitternya yang bernama Zeina Gonzalez. Pada 13 Juli 2008, karena merasa khawatir dengan keadaan cucunya, ibu Casey memutuskan untuk mendatangi apartemen Casey dan membawa pulang paksa anaknya tersebut ke rumah. Dari situlah kedua orang tua Casey baru menyadari jika cucunya telah hilang selama 31 hari. Menurut penuturan Casey, putrinya telah diculik oleh babysitternya selama 31 hari lamanya. Hilangnya Kaylee tentu membuat kedua orang tua dari Casey ini merasa curiga. Mereka pun kemudian mengecek mobil Casey untuk mencari petunjuk. Nah, alangkah terkejutnya mereka saat mendapati bagasi mobil anaknya mengeluarkan bau yang sangat menyengat seperti bau mayat. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah kantong plastik sampah berukuran besar yang ketika dibuka berisi tumpukan sampah. Orang tua Casey pun segera menghubungi 911 untuk melaporkan cucunya yang hilang. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bergegas menangkap Casey untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasinya sendiri, Casey yang memiliki keahlian untuk bersilat lidah menggunakan kemampuannya untuk membuat alibi yang baru. Tentunya, itu semua hanya karangan saja. Casey beralasan jika saat putrinya diculik, ia sedang tidak berada di rumah. Ia menjelaskan jika saat itu dirinya sedang bekerja di sebuah taman hiburan, yaitu Universal Studio. Pihak kepolisian pun langsung memastikan kebenaran alibi tersebut. Dan benar saja, akhirnya terbukti kalau semua itu hanyalah alibi palsu yang dikarang oleh Casey. Karena pihak Universal Studio menyatakan bahwa nama Casey Anthony tidak ada dalam daftar karyawan mereka. Pada 16 Juli 2008, Casey resmi menjadi tersangka dengan dakwaan memberikan pernyataan palsu, penelantaran anak, dan menghalangi penyelidikan. Setelah Casey ditangkap, berita mengenai kasus ini pun dengan cepat menyebar ke masyarakat. Kebanyakan dari mereka pun merasa geram kepada Casey. Pihak kepolisian dibantu oleh masyarakat akhirnya terus mencari di mana keberadaan Kaylee.
hingga beberapa bulan berlalu, atau lebih tepatnya pada 11 Agustus 2008. Seorang warga yang sedang berjalan di sebuah hutan yang berlokasi tidak jauh dari rumah Casey menemukan sebuah kantong plastik yang sangat besar di dalam sebuah semak-semak. Dan ketika ia buka, ternyata kantong tersebut berisikan mayat anak perempuan yang sudah dalam keadaan membusuk parah. Selain itu, seluruh tubuh anak tersebut sudah dibalut dengan lakban dan dipenuhi dengan luka. Orang tersebut pun langsung melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian terdekat. Kemudian mereka langsung mendatangi lokasi serta segera mengevakuasi tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat guna dilakukan identifikasi dan otopsi. Setelah diidentifikasi, barulah terbukti jika jasad tersebut benar merupakan jasad dari Kaylee Anthony yang sudah menghilang selama berbulan-bulan lamanya. Penemuan mayat tersebut akhirnya membuat pihak kepolisian menggeledah seluruh rumah Casey. Di dalam pemeriksaannya, pihak kepolisian menemukan rekam jejak pencarian di dalam komputer Casey yang bertuliskan cara untuk membuat kloroform. Selain itu, pihak kepolisian menggeledah mobil milik Casey. Tim forensik juga mencium bau zat kloroform yang sangat menyengat, serta menemukan beberapa helai rambut Kaylee. Atas perbuatannya tersebut, Casey Anthony didakwa atas pembunuhan tingkat 1, pelecehan anak, dan 4 tuduhan memberikan informasi palsu kepada pihak kepolisian. Pada 28 Oktober 2008, sidang kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Orange County. Proses persidangannya sendiri berjalan sangat lama. Sebanyak 400 barang bukti dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Namun Casey tetap membantah segala tuduhannya. Pada 5 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Orange County memutuskan bahwa Casey Anthony tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 1 dan tidak bersalah atas kasus pelecehan anak. Namun ia bersalah atas 4 tuduhan memberikan informasi atau pernyataan palsu ke aparat kepolisian. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun terhadap Casey Anthony. Namun karena Casey ini berperilaku baik selama berada di dalam penjara, pada 17 Juli 2011, ia dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 1 hari. Saya sendiri merasa sangat kesal ketika membawakan kasus ini, karena jika benar yang membunuh Kaylee adalah ibu kandungnya sendiri, harusnya sang ibu diberi hukuman yang lebih berat. Bahkan hukuman mati pun saya rasa masih kurang berat jika mengingat yang dibunuh adalah darah dagingnya sendiri. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.